Polisi menyita puluhan senjata di lingkungan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pemerintah percepat proses balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. ...23 artefak bersejarah Syria dikembalikan setelah lebih dari 15 tahun di Prancis. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Polda Metro Jaya akan melakukan ekshumasi jasad Sutrimo, pria yang ditemukan tewas di depan klinik kecantikan modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ekshumasi akan dilakukan pada Rabu 12 Agustus 2026 di Banyumas, Jawa Tengah untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Polda Metro Jaya resmi menangani kasus kematian Sutrimo setelah menerima pelimpahan laporan polisi dari Barreskrim Polri dan Polresta Banyumas. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya telah meningkatkan penanganan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sebagai langkah penyidikan, polisi akan melakukan ekshumasi jasad Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu 12 Agustus 2026. Ekshumasi dilakukan untuk mendapatkan informasi medis dan forensik yang lebih lengkap, serta membantu penyidik memastikan penyebab kematian. Setelah dilimpahkan, ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Sebelumnya Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri pada Kamis 23 Juli 2026 di depan klinik kecantikan Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sutrimo kemudian dievakuasi menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, namun dinyatakan telah meninggal dunia. Polisi kini masih mendalami identitas, latar belakang, serta rangkaian peristiwa yang menyebabkan Sutrimo meninggal dunia. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Selama 5 jam, polisi menyisir 3 ruangan di lingkungan Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Hasilnya, petugas mengamankan 30 barang berupa senjata, amunisi, dan komponen senjata. Tim Puslapor Mabes Polri bersama dengan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyisiran di 3 ruangan di lingkungan Yayasan Harian Ibu pada Senin 10 Agustus 2026. Pemeriksaan dilakukan atas permintaan pihak yayasan untuk memastikan tidak ada lagi barang berbahaya yang tersisa. Puslapor Mabes Polri menerjunkan 2 tim, rinciannya 1 tim mengambil sampel DNA, sementara tim lain memeriksa temuan yang berkaitan dengan senjata. Hasil penyisiran, petugas mengamankan 30 barang, diantaranya airsoft gun, amunisi, magazine airsoft gun, serta sejumlah komponen atau spare part senjata. Polisi menyebut airsoft gun ditemukan dalam kondisi rusak dan sudah tidak utuh. 3 ruangan diperiksa, masing-masing merupakan ruangan mantan ketua pengurus yayasan, ruangan sekretaris, serta ruangan sarana dan prasarana. Selain memeriksa barang terkait senjata, petugas juga mengambil sampel DNA dari ketiga ruangan. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri pihak yang pernah masuk atau melakukan kontak dengan benda-benda di dalam ruangan. Polisi juga memeriksa area basement yang sebelumnya disebut sebagai bunker. Polisi menegaskan area tersebut merupakan basement yang terhubung dengan ruangan sekolah. Dari pemeriksaan, tidak ditemukan barang berbahaya tambahan. Tadi dari Puslapor ada 2 tim, yang satu tim untuk menguji DNA, menguji sampel DNA, yang kedua tim dari senjata untuk mengecek ada atau tidaknya barang-barang yang berkaitan dengan senjata api, senjata angin, atau amunisi, dan spare part dari senjata itu sendiri. Bang, ada berapa ruangan ya Bang yang diperiksa hari ini? Hari ini ada 3 ruangan
yang sebelumnya juga sudah pernah dicek oleh piket reskrim. Namun tadi yang sudah saya sampaikan untuk memastikan agar tidak ada kekhawatiran dari pihak guru maupun dari wali murid atau orang tua murid, kami lakukan bersama puslapor. 3 ruangan sudah kami lakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, polisi melepas polis lain di 3 ruangan yang sebelumnya disegel. Polisi menyatakan area yang diperiksa sudah dinyatakan steril sehingga pihak yayasan bisa kembali memanfaatkan ruangan. Sebelumnya temuan senjata dan narkotika di lingkungan Yayasan Harapan Ibu menjadi perhatian karena berada di area sekolah. Polisi masih mendalami asal-usul serta pihak yang bertanggung jawab atas temuan tersebut. Muhalko Pandi, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, dampak fenomena El Nino membuat kekeringan di Kabupaten Lebak, Banten kian meluas. Dari 12 kecamatan terdampak, 7 diantaranya mengalami kekeringan parah. Sejumlah mata air dan sumber warga mengering, membuat masyarakat terpaksa mendatangi sungai untuk memenuhi kebutuhan air. Kondisi kekeringan parah salah satunya terjadi di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten pada Senin 10 Agustus 2026. Warga dari sejumlah kampung terpaksa berbondong-bondong mendatangi aliran sungai Ciberang di Kampung Serdang, Desa Sajira. Setiap hari, terutama sore hari, tepian sungai dipenuhi warga yang mandi dan juga mencuci pakaian. Kondisi ini sudah berlangsung selama 2 bulan terakhir setelah sumber air di sejumlah kampung mengering akibat kemarau panjang. Warga harus menempuh jarak 2 hingga 5 km hanya untuk mendapatkan air. Salah seorang warga, Yuliana, mengaku harus menempuh jarak 2 km menuju Sungai Ciberang setelah sumur bor di rumahnya mengering total. Ini lagi mandi sama nyuci. Ini setiap hari seperti ini? Setiap hari, kadang 2 hari sekali. Oh gitu, sama siapa aja deh? Sama mama. Emang kondisi airnya seperti di rumah hari-hari seperti apa? Udah mulai kering, ada sedikit, cuma bisa dipakai masak sama mandi aja. Oh gitu. Jadi kalau mandi nyuci ke sini nih? Iya, mandi nyuci. Setiap hari seperti ini? Setiap hari. Ini udah berlangsung berapa hari nih? Udah hampir 2 bulan. 2 bulan? Iya. Jadi Teteh ke sini? Ke sini. Rumah Teteh di mana? Di Kanang Menjangan. Jadi jarak Kanang Menjangan sini berapa? Hampir 3 kilo. Naik motor. Sama siapa aja deh? Sama mama sama anak. Oh gitu. Jadi mandi ke sini. Itu setiap hari seperti itu ya? Iya, setiap hari. Hal serupa juga dirasakan warga lain bernama Sodik. Bahkan ia harus membawa anak dan istrinya ke sungai untuk memenuhi kebutuhan sanitasi sehari-hari. KRI berapa kilo tuh? Hampir 2 kilo. Oh 2 kilo. Iya. Jadi 2 kilo ke sini. Tadi naik apa Kang ke sini? Motor. Naik motor. Sama siapa aja Kang? Sama istri, sama anak. Gimana kondisi air? Kondisi di rumah airnya gak ada, Pak. Kering. Oh kering. Iya. Udah semenjak kapan kering? Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan Iya. seperti itu. Jadi ke sini mandinya? Iya, sini. Mudah-mudahan ada bantuan dari itu apa? Kelurahan gitu. Oh gitu. Biar masyarakat istilahnya enggak mampu istilahnya beli air. Di sini kan istilahnya butuh bensin gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Tapi belum ada bantuan ya sampai? Belum ada bantuan. Warga berharap pemerintah Kabupaten Lebak maupun para dermawan dapat memberikan bantuan pasokan air bersih. Bantuan dinilai mendesak mengingat sejumlah sumber air warga telah mengering di tengah kemarau panjang. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Ya, kemarau berkepanjangan di Kabupaten Pandeglang, Banten membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Sumber air warga telah mengering selama 2 bulan, membuat ratusan warga terpaksa antri sejak pagi untuk mendapatkan bantuan air bersih. Ratusan warga Desa Pakuluran, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten membadati lokasi pembagian air bersih pada Senin 10 Agustus 2026. Sejak pagi warga datang membawa galon, ember hingga bensin untuk mendapatkan pasokan air dari mobil tangki Polres Pandeglang. Bantuan ini sangat dinantikan mengingat warga telah mengalami kesulitan air bersih selama lebih dari 2 bulan. Kemarau panjang membuat sumur warga mengering total. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa menempuh jarak cukup jauh menuju sungai di sekitar pemukiman. Kedatangan bantuan air bersih dari Polres Pandeglang disambut antusias warga. Nggak ada air, dan air bersih itu susah banget didapatkan. Nah teh, sejauh ini kalau untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga kemana teh nyarinya teh? Kita ke sungai, Kak. Itu juga airnya nggak bersih. Jadi buat minum, buat mandi kita ke sungai ngambilnya. Dan lumayan juga dari jarak kita ke sungai itu lumayan jauh. Sekitar 2 kilo, Pak. Dan jalannya itu lumayan jauh.
terjal gitu. Ya kami merasa terbantu dan sangat senang karena mendapatkan bantuan dari Polres Pandeglang. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Pandeglang yang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan kami. Kapolres Pandeglang AKBP Dino Indra Setiadi berharap distribusi air bersih ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu menekan dampak kekeringan. Jadi pada hari ini Polres Pandeglang bersama dengan stakeholder terkait melaksanakan penyaluran air bersih kepada warga yang ada kekurangan air bersih. Harapannya dengan penyaluran air bersih ini bisa memenuhi beberapa kebutuhan dasar daripada warga masyarakat. Ada beberapa desa memang yang di sini kita lihat mengalami beberapa kekurangan. Di sini sudah kita siapkan juga ada 3 tangki, bekerjasama juga dengan beberapa stakeholder untuk menyalurkan air bersih tersebut. Polres Pandeglang menghimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan air serta menghemat persediaan air bersih selama musim kemarau masih berlangsung. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya. Selamat sore pemirsa, mengupdate informasi pada sore hari ini langsung dari studio NTMC Korlantas Polri bersama Brigadir Susan. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada sore hari ini terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Selipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari Semagi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Harap bagi Anda para pengendara untuk berkonsentrasi penuh dan kami sarankan jika Anda merasa lelah untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas di kawasan ini dari Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau cukup lancar. Dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar pada sore hari ini. Harap bagi Anda para pengendara mengikuti marka jalan maupun peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dari Pondok Gede Timur kita bergeser ke Jawa Tengah, tepatnya di Simpang Tugu Kertasuro, Jawa Tengah. Lalu lintas pada sore hari ini dari Klaten yang akan menuju ke arah Jogja, pemirsa terpantau cukup lancar dan normal. Kemudian dari Sukoharjo yang akan menuju ke arah Klaten maupun Jogja pada sore hari ini terpantau cukup lancar. Dari Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang sore hari ini terpantau kondusif lancar. Harap bagi Anda para pengendara untuk berhenti di belakang garis stop, mengingat kawasan ini merupakan persimpangan yang cukup ramai dengan aktivitas masyarakat maupun kendaraan-kendaraan umum. Untuk itu, harap bagi Anda untuk tidak melintasi atau berhenti di tengah jalan raya karena akan menghambat kondisi lalu lintas. Dan kami harapkan juga untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan yang berhenti di median jalan di sepanjang kawasan ini. Dan selanjutnya kita akan memantau di Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta, pemirsa. Lalu lintas pada sore hari ini dari Kota Jogja maupun UGM yang akan menuju ke Kaliurang sore hari ini cukup mengalami peningkatan volume kendaraan. Dengan adanya peningkatan volume kendaraan atau antrian pada traffic light berkisar 100 meter di belakang traffic light, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, hanya menjelang traffic light. Selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Harap bagi Anda para pengendara untuk berkonsentrasi penuh dan kami ucapkan juga bagi Anda para pengendara yang sudah taat dalam berlalu lintas dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1500669 dengan WhatsApp center kami juga ada di 0858 715000669. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi pemerintah percepat proses balik nama sertifikat tanah. Sesaat lagi tetap saksikan Berita Nasional Petang.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah akan mempercepat proses balik nama sertifikat tanah maksimal selesai dalam waktu 10 hari. Kebijakan ini akan mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026 bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia. Maka akan terjadi peralihan hak. Misal Pak Mendagri beli tanah dan Pemerintah terus mendorong percepatan layanan pertanahan, salah satunya dengan memangkas waktu proses peralihan hak atau balik nama sertifikat tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menargetkan layanan balik nama sertifikat tanah maksimal selesai dalam waktu 10 hari, mulai 17 Agustus 2026. Hal ini disampaikan Nusron usai menghadiri rapat bersama Menteri Dalam Negeri terkait sinkronisasi layanan BPHTB di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat pada Senin 10 Agustus 2026. Bahwa mulai tanggal 17 Agustus tahun ini, tahun 2026, sebagai bentuk kado Indonesia Merdeka, kami akan melaunching pelayanan peralihan hak atau balik nama lah kalau orang gampangnya bilang, tanah yang semula belum terukur kapan selesainya, akan kami launching bahwa pelayanan peralihan hak maksimal 10 hari mulai 17 Agustus untuk tahap pertama di 17 kabupaten kota, tahap pertama. Kemudian seminggu kemudian tanggal 24 Agustus kemudian akan nambah 24 kabupaten kota, sehingga di bulan ini ada 41 kabupaten kota. Nusron menyebut program ini akan mencakup 41 kabupaten dan kota. Jumlah layanan pertanahan tercakup mendekati 50% dari total pelayanan. Menurut Nusron, salah satu kendala memperlambat proses balik nama adalah verifikasi atau validasi pembayaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB di masing-masing pemerintah daerah. Untuk mempercepat proses tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama dengan Kementerian Dalam Negeri melakukan sinkronisasi layanan BPHTB dan layanan pertanahan. Integrasi data perpajakan dan juga pertanahan dilakukan agar proses verifikasi bisa berlangsung lebih cepat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sejumlah kendala masih ditemukan di daerah, diantaranya tak terintegrasi data, belum adanya data standarisasi, keterbatasan sumber daya manusia, hingga kendala jaringan internet. Tadi membahas mengenai masalah kerjasama antara Kemendagri dengan Kementerian ATR BPN sudah tertangani tadi MOU-nya menjadi payung hukum bagi kerjasama antara Pemda, karena BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah bangunan, itulah retribusi tingkat kabupaten kota dalam rangka pembuatan sertifikat. Nilainya itu 5% dari nilai jual objek pajak. Nah ini ada yang melibatkan kewenangan dari Pemda, termasuk penentuan NJOP dan prosesnya sampai terbit BPHTB. Nah BPHTB ini baru setelah terbit akan menjadi dasar untuk menerbitkan sertifikat yang menjadi kewenangan Kementerian ATR BPN. Melalui kerjasama kedua kementerian, pemerintah mendorong pemerintah daerah dan kantor pertanahan di tingkat kabupaten dan kota segera bersinergi. Langkah ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai kendala dalam proses penerbitan BPHTB, sehingga proses balik nama dan penertiban sertifikat tanah dapat berlangsung lebih cepat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, pemerintah berkolaborasi memberikan perlindungan kepada para pekerja informal di sektor persampahan di Indonesia. Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada 4.000 pekerja pemilah sampah di TPST Bantar Gebang. Upaya meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan pekerja sektor informal terus dilakukan. Pemerintah melalui kolaborasi Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan perlindungan kepada pekerja informal persampahan Indonesia. Kegiatan di Refuse Derived Fuel atau RDF Plan, Rorotan, Jakarta Utara menjadi momentum penting memperkuat perhatian negara terhadap pekerja informal yang selama ini memiliki peran besar dalam pengelolaan sampah. Pada Senin 10 Agustus 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan program perlindungan sosial bagi pekerjaan informal merupakan bentuk nyata dan perlu mendapatkan perhatian lebih baik lagi dari pemerintah.
Pramono menyebut sejak 2017, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengalokasikan anggaran memberikan bantuan perlindungan ketenagakerjaan kepada 4.000 pekerja pemilah sampah di TPST Bantar Gebang. Pemerintah DKI Jakarta telah bekerja sama dan ada sejumlah 4.000 pemulung yang ada di Bantar Gebang yang kita daftarkan, dan sebenarnya sudah dari tahun 2017 yang lalu. Yang terakhir di tahun 2026 kemarin kurang lebih kita mengeluarkan ininya sekitar 806 juta rupiah. Tetapi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini program yang digagas oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup menurut saya adalah program yang sangat genuine karena akan memberikan perlindungan kepada para pekerja, dan tadi oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja juga disampaikan akan ada PP yang sudah mengatur bahwa diskonnya 50%. Sehingga dengan demikian ini dari hulu sampai hilir hal yang menyangkut ketenaga kerjaan yang ada di sektor pemulung persampahan baik di Jakarta, dan ini bisa menjadi role model di daerah-daerah lain untuk bisa dilakukan. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yasierli mengapresiasi ada kolaborasi ini karena bagi pekerja formal maupun informal bisa bekerja dengan aman dan mendapatkan perlindungan sosial. Menaker menyebut pekerja informal akan mendapatkan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 50%, sehingga pekerja cukup membayar Rp8.400 per bulan dari Rp16.800. Dan alhamdulillah sebenarnya sudah ada PP nomor 50 tahun 2025, bagaimana Pak Presiden sangat concern dan memberikan diskon sebesar 50%. JKK dan JKM, JKK itu jaminan kecelakaan kerja, JKM jaminan kematian. 16.800 per orang, didiskon lagi 50%. Dan terima kasih, ternyata sebagian dari mereka sudah di-cover oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain dan juga bisa ditingkatkan lebih banyak lagi teman-teman kita yang penyelamat lingkungan, pahlawan lingkungan, pekerja pemilah sampah, mereka mendapatkan jaminan terkait dengan jaminan sosialnya. Dalam kesempatan ini, RDF Plain Rorotan melakukan open house mengenai bagaimana fasilitas pengelolaan sampah yang ada. Teknologi RDF merupakan salah satu pendekatan dalam pengelolaan sampah yang bertujuan mengelola sampah menjadi bahan bakar alternatif memiliki nilai guna. RDF Plain Rorotan diharapkan bisa menjadi bagian transformasi sistem pengelolaan sampah di Jakarta, terutama mengurangi ketergantungan terhadap metode pembuangan akhir. Dari Jakarta, Anggara Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, menjelang peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-81, pedagang bendera di Kota Yogyakarta mengeluh sepi pembeli. Omset penjualan tahun ini turun hingga 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Model pembangunan Tiongkok menjadi salah satu referensi Kementerian Transmigrasi dalam mengembangkan kawasan transmigrasi. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan, pengalaman Tiongkok bisa memberikan perspektif dalam membangun sumber daya manusia, mengembangkan ekonomi sesuai potensi wilayah, hingga mendorong tumbuh industri di kawasan transmigrasi. Namun, model tersebut tidak akan diterapkan secara mentah, melainkan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di masing-masing kawasan. Upaya pengembangan kawasan berbasis ilmu pengetahuan juga diperkuat melalui Ekspedisi Patriot 2026. Sebanyak 1.476 personil akan diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi, termasuk 10 kawasan di Papua. Tim melibatkan akademisi untuk membantu menghasilkan model pembangunan lebih terarah, berkelanjutan, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi di daerah. Hari ini Kementerian Transmigrasi mengadakan seminar kerjasama dengan Kedutaan Republik Rakyat Cina, Indonesia, dan Universitas Peking University tentang model pembangunan di Republik Rakyat Cina yang memberikan inspirasi yang sesuai dengan program transmigrasi, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan kewilayahan, pengembangan model ekonomi sesuai dengan produk di masing-masing kawasan, dan
membangun industri di kawasan. Sementara itu, Chair of Management Council of the National School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, menyambut peluang kolaborasi dengan Indonesia. Lei Xiaoyan mengatakan Tiongkok memiliki pengalaman dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan yang bisa dibagikan kepada Indonesia. Kedepan, kolaborasi diharapkan tidak berhenti. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, pemerintah mempelajari model pembangunan Tiongkok sebagai referensi mengembangkan kawasan transmigrasi di Indonesia. Pengalaman Tiongkok dinilai bisa menjadi pembanding, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi kawasan. Memasuki bulan Agustus, sentra penjual bendera di Kampung Bendera Juminahan Danur Rejan, Kota Yogyakarta, mulai dipenuhi beragam perlengkapan kemerdekaan. Bendera merah putih, umbul-umbul, bambu tiang, hingga berbagai pernak-pernik HUT kemerdekaan dijajakan para pedagang musiman. Harganya bervariasi, bendera dijual mulai dari Rp25.000 hingga Rp70.000, sedangkan umbul-umbul dibanderol mulai Rp60.000 hingga Rp250.000. Harga satu ikat bambu tiang bendera mencapai Rp130.000. Namun menjelang hari kemerdekaan, penjualan justru belum menunjukkan peningkatan. Para pedagang mengaku omset tahun ini turun hingga separuh dibandingkan tahun 2025. Jika pada 2025 omset harian bisa mencapai 1 hingga 2 juta rupiah, kini penjualan dalam sehari tak lebih dari 10 bendera atau umbul-umbul. Bu, tahun ini nyetok berapa sih Bu benderanya? Nggak banyak, Mas. Sekitar berapa? Berapa kodi gitu, sekitar 5 kodi atau berapa? Kalau umbul-umbul? Sama. Nggak berani nyetok banyak. Tapi optimis nanti habis ya Bu? Nggak mesti habis. Tapi kan masih bisa disimpan untuk tahun depan. Nah, ya. Kalau perawatannya gimana? Tinggal disimpan di kontainer box gitu loh. Kontainer? Iya. Nanti masih bagus ya Bu ya? Iya. Dikasih plastik, masukin kontainer box, ditutup rapat. Selain daya beli menurun, pedagang juga menghadapi kenaikan harga dari pemasok. Tahun ini harga sejumlah barang naik antara 10 hingga 20 ribu rupiah. Kondisi ini membuat pedagang lebih berhati-hati menambah stok. Mereka tak ingin menanggung resiko jika barang yang sudah dibeli tidak habis terjual setelah peringatan kemerdekaan berlalu. Sepi pembeli diduga tak lepas dari efisiensi belanja masyarakat dan instansi. Sebagian memilih kembali menggunakan bendera dan umbul-umbul lama daripada membeli perlengkapan baru. Bagi pedagang musiman, kondisi ini menjadi tantangan. Momentum Agustus yang biasanya menjadi masa panen kini justru diwarnai penurunan penjualan. Meski demikian, para pedagang masih berharap penjualan meningkat mendekati puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026. Mereka berharap masyarakat dan instansi tetap membeli produk lokal sekaligus menjaga semarak perayaan kemerdekaan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, belasan siluet berukuran 40 x 60 cm terpajang di lorong merah putih sepanjang 600 meter di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Seluruh siluet ini dibuat seorang pemuda yang hanya mengandalkan peralatan seadanya. Tak hanya para presiden, sejumlah tokoh pahlawan diabadikan dalam karya ini. Seorang pemuda di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat punya cara unik menyemarakan bulan kemerdekaan yang jatuh pada bulan Agustus. Dengan kemampuan dan peralatan seadanya, Denny Roma berhasil membuat belasan siluet tokoh nasional. Siluet berukuran 40 x 60 cm ini dibuat menggunakan cat kayu dan bilah triplek bekas. Beragam tokoh diabadikan, mulai dari para presiden Indonesia hingga pahlawan nasional seperti R.A. Kartini dan Patimura. Karya-karya ini dibuat sebagai bentuk penghormatan sekaligus untuk mengingat jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Siluet Presiden pertama Indonesia Soekarno akan dibuat dengan ukuran lebih besar dibanding siluet lain. Depan itu di gapura ada 6. Jadi berinisiatif buat menghias kampung kita. Terus untuk bentuk menghargai para pejuang, para pendahulu yang pernah berjuang untuk memerdekakan Republik Indonesia ini. Jadi saya berinisiatif gimana kalau kita sekalian memajang
lukisan meskipun itu bentuknya hanya siluet gitu. Meski belum sepenuhnya rampung, lorong ini kini menjadi salah satu tempat favorit warga berfoto. Nuansa merah putih dan deretan siluet tokoh nasional menjadikan lokasi ini menarik perhatian. Warga dari luar desa berdatangan setiap sore menikmati suasana yang kini dikenal sebagai Lorong Merah Putih Kampung Agustus. Ya biasa, kalau orang-orang yang pada lewat tuh biasanya pada bikin video gitu. Iya, apalagi kalau habis maghrib tuh lampu-lampunya tuh pada indah gitu. Ini pertama kali atau gimana, Pak? Ya ini pertama kali, baru pertama kali. Ya enggak nggak sih sampai semer ya? Ya nggak nyangka sih, tapi karena berhubung alhamdulillah warganya pada kompak, terus banyak donatur juga yang ngasih memberikan rezekinya untuk melaksanakan bang ini ya, alhamdulillah jadi terwujud gitu. Mbak, ada yang disampaikan atau harapannya di HUT RI ke-81 ini? Harapannya pada tahun ini HUT RI 81 semoga Indonesia lebih maju, lebih jaya gitu. Foto dan video dari lokasi kemudian banyak dibagikan warga melalui media sosial. Terwujud Lorong Merah Putih tak lepas dari swadaya masyarakat dan dukungan para donatur. Sebagian besar donatur merupakan warga setempat yang saat ini berada di perantauan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Media Iran merilis video langkah pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian bertemu pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Pertemuan ini berlangsung di tengah tekanan ekonomi, kondisi perang, serta spekulasi mengenai kesehatan Mojtaba Khamenei. Lalu apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Kantor pemimpin tertinggi Iran mengumumkan Mojtaba Khamenei bertemu Presiden Masoud Pezeshkian pada Minggu 9 Agustus 2026. Pertemuan bertepatan dengan dimulai tahun ketiga masa kepresidenan Pezeshkian. Keduanya membahas beragam tantangan yang dihadapi Iran, mulai dari kondisi ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat, hingga pengelolaan sumber daya dan pengeluaran negara. Pembahasan juga menyentuh kondisi perang, perkembangan militer, mata uang asing, energi, serta hubungan ekonomi Iran dengan negara-negara lain. Pertemuan ini menjadi sorotan mengingat Pezeshkian sebelumnya memberikan keterangan berbeda mengenai aksesnya kepada Mojtaba Khamenei. Pada Juli 2026, Pezeshkian menyebut interaksinya dengan Khamenei terus meningkat. Namun pada awal Agustus ia mengatakan komunikasi dengan pemimpin tertinggi Iran tersebut sangat sulit. Mojtaba Khamenei belum banyak terlihat di hadapan publik sejak menggantikan ayahnya Ali Khamenei sejak awal Maret 2026. Kondisi ini memunculkan spekulasi mengenai kesehatan dan aktivitas Mojtaba. Wakil Ketua Organisasi Basij Qasem Quraisy menyebut rekaman aktivitas Mojtaba akan dirilis di masa mendatang. Rekaman diklaim memperlihatkan Mojtaba berada di tengah masyarakat serta bertemu para komandan angkatan bersenjata Iran. Ya, media Iran merilis video langka menampilkan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Kemunculan video ini menjadi sorotan di tengah spekulasi mengenai kondisi kesehatan dan aktivitas Mojtaba. Pada saat yang sama, Mojtaba juga bertemu Presiden Masoud Pezeshkian membahas beragam tantangan yang dihadapi Iran. Media Iran Mehr News Agency merilis video yang disebut sebagai penampilan langka Mojtaba Khamenei pada Minggu 9 Agustus 2026. Dalam rekaman, Mojtaba dikelilingi sejumlah orang dan berbicara dengan mereka. Namun Mehr tidak mengungkap waktu dan lokasi pengambilan video maupun identitas orang-orang yang mendampinginya. Kemunculan video ini menjadi sorotan karena Mojtaba hampir tidak pernah terlihat di hadapan publik sejak menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya Ayatollah Ali Khamenei pada Senin 9 Maret 2026. Sejak menjabat, Mojtaba menyampaikan sejumlah pesan tertulis kepada rakyat Iran dan dunia Islam. Namun ia belum banyak tampil secara visual di hadapan publik. Di hari yang sama, kantor pemimpin tertinggi Iran mengumumkan pertemuan Mojtaba dengan Presiden Masoud Pezeshkian. Keduanya membahas beragam tantangan yang dihadapi Iran, mulai dari kondisi ekonomi, kebutuhan hidup masyarakat, hingga pengelolaan sumber daya dan pengeluaran negara. Pembahasan turut menyentuh kondisi perang, perkembangan militer, mata uang asing, energi, serta hubungan ekonomi Iran dengan negara-negara lain.
Pertemuan dan kemunculan video langka ini menjadi perhatian di tengah situasi sensitif dihadapi Iran, serta spekulasi mengenai aktivitas dan kondisi Mojtaba Khamenei. Kabar berikutnya, Iran menyebut dirinya sebagai pemain catur profesional dalam menghadapi negosiasi dengan Amerika Serikat. Pernyataan ini merespons ucapan Presiden Trump yang mengibaratkan perundingan dengan Teheran seperti permainan catur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakai, menyebut rakyat Iran telah membuktikan diri sebagai pemain catur profesional. Pernyataan ini disampaikan pada Senin 10 Agustus 2026 saat Teheran dan Washington berada dalam ketegangan. Iran menegaskan kondisi untuk membuka kembali Selat Hormuz belum terpenuhi. Bakai menyebut selama blokade laut Amerika Serikat dan pelanggaran lain terhadap Iran masih berlangsung, Selat Hormuz belum bisa dianggap sebagai jalur perairan yang aman. Sebelumnya, Iran mengajukan sejumlah tuntutan sebagai syarat pembukaan kembali Selat Hormuz, di antaranya penghentian perang dan agresi, penghentian blokade laut, pencabutan sanksi, serta pembebasan aset Iran yang dibekukan. Teheran juga menuntut penarikan pasukan Amerika dari kawasan sekitar Iran, serta kompensasi atas kerusakan akibat perang. Sementara itu, Donald Trump dalam wawancara dengan Axios mengibaratkan negosiasi dengan Iran seperti permainan catur. Trump menyebut Amerika saat ini hanya bernegosiasi secara terbatas sambil memantau kondisi ekonomi Iran yang disebut mengalami tekanan berat. Trump juga mengisyaratkan Washington lebih memilih meningkatkan tekanan ekonomi daripada melancarkan serangan militer baru. Luar negeri Iran, Abbas Araghchi menyebut para mediator sedang menyiapkan dasar bagi perundingan. Namun, Teheran menilai pembicaraan belum bisa dilanjutkan sebelum Amerika berhenti melanggar nota kesepahaman dan memberikan kompensasi atas pelanggaran tersebut. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi Mamdani digugat soal pajak. Sesaat lagi tetap saksikan Berita Nasional Petang. Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Iran mengajukan 6 syarat kepada Amerika Serikat sebelum membuka kembali Selat Hormuz. Tuntutan Teheran mulai dari penghentian perang, penarikan pasukan Amerika, hingga kompensasi atas kerusakan akibat konflik. Iran menegaskan belum ada kesepakatan final untuk membuka kembali Selat Hormuz meski perundingan dengan Amerika Serikat disebut mendekati tahap akhir. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Mohammad Bakir Zolkader, menyampaikan 6 tuntutan Teheran dalam pernyataan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pertama, Iran menuntut penghentian ancaman dan penghinaan terhadap negara. Kedua, penghentian permanen perang dan agresi terhadap Iran, serta sekutunya di Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak. Ketiga, penghentian blokade laut, serta penarikan pasukan Amerika termasuk kekuatan angkatan laut dan udara dari sekitar Iran. Keempat, Amerika Serikat diminta memberikan kompensasi penuh atas kerusakan akibat 2 perang yang disebut Teheran sebagai agresi. Kelima, Iran menuntut pencabutan seluruh sanksi yang dianggap tidak adil dan ilegal. Dan keenam, pembebasan tanpa syarat aset-aset Iran yang diblokir. Zolkader menyebut 6 poin sebagai tuntutan rakyat Iran. Ia menegaskan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran tidak akan mundur baik dalam perang maupun perundingan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut kesepakatan pembukaan Selat Hormuz sudah mendekati tahap akhir. Namun, ia menegaskan pembukaan selat masih bergantung pada sejumlah syarat, termasuk kompensasi dari Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan mengakhiri perang dengan Iran tanpa terlebih dahulu mencapai kesepakatan terkait program nuklir. Jika Selat Hormuz kembali terbuka, Washington disebut bisa memantau aktivitas nuklir Iran dari jarak jauh dan mengambil tindakan jika diperlukan. Kondisi ini menunjukkan perundingan pembukaan Selat Hormuz masih menghadapi sejumlah perbedaan mendasar antara Teheran dan Washington. Ya, perbedaan sikap antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengemuka. Kali ini Netanyahu menolak rencana Gaza yang digagas Washington dan telah disetujui Hamas. Sikap ini muncul saat tekanan politik dalam negeri Israel menjelang pemilu. בוקר טוב לכם. בוודאי שמתם לב לעובדה מעניינת. איראן תוקפת. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas menolak rencana Gaza yang diprakarsai Amerika Serikat. Dalam rapat kabinet pada Minggu 9 Agustus 2026, Netanyahu menegaskan Israel menolak dokumen 15 poin yang sebelumnya disetujui Hamas sejak akhir Juli 2026.
Netanyahu menyatakan militer Israel tidak akan menghentikan operasi atau menarik pasukan dari Gaza sebelum Hamas benar-benar dilucuti dan ancaman keamanan Israel diselesaikan. Meski berseberangan dalam isu Gaza, Netanyahu tetap menyebut Donald Trump sebagai salah satu sekutu terdekat Israel. Netanyahu menegaskan Tel Aviv tidak akan berkompromi dalam kebijakan strategis pertahanan. Perbedaan posisi ini menambah dinamika hubungan Netanyahu dan Donald Trump yang sebelumnya dikenal memiliki hubungan yang dekat. Gesekan keduanya mulai terlihat dalam sejumlah isu, termasuk upaya Trump mencapai gencatan senjata dengan Iran. Netanyahu juga menegaskan, dengan atau tanpa kesepakatan, Iran tidak akan dibiarkan memiliki senjata nuklir selama ia menjadi Perdana Menteri. Di saat yang sama, Netanyahu menghadapi tekanan politik di dalam negeri. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat menjelang pemilu Israel pada 27 Oktober 2026. Rencana Gaza didukung Washington disebut kurang populer di kalangan pemilih sayap kanan basis pendukung Netanyahu. Sejumlah tokoh dari faksi kanan mendorong pemungutan suara membatalkan rencana tersebut. Sementara itu, Hamas menyatakan dukungannya terhadap rencana Gaza. Hamas meminta Amerika Serikat menekan Netanyahu agar mematuhi peta jalan yang telah disepakati. Perbedaan sikap terkait Gaza menjadi salah satu ujian terbesar bagi hubungan dekat Trump dan Netanyahu di tengah kondisi politik Israel yang semakin panas. Kabar berikutnya, Wali Kota New York Zohran Mamdani digugat terkait penerapan pajak baru bagi pemilik rumah kedua. Gugatan menyorot cara pemerintah kota mempublikasikan data properti yang dinilai terlalu luas dan menimbulkan kebingungan. Pemerintahan Wali Kota New York Zohran Mamdani digugat terkait kebijakan pajak baru atas rumah kedua milik orang-orang kaya. Gugatan diajukan pada Jumat 7 Agustus 2026 di Mahkamah Agung Negara bagian New York di Staten Island. Para penggugat menuding pemerintah kota salah menangani peluncuran pajak karena mempublikasikan daftar hampir 1 juta properti disebut mungkin terkena pungutan. Pemerintah kota juga mengirim surat kepada sekitar 17.000 pemilik properti, namun sebagian penerima ternyata menjadikan properti tersebut sebagai rumah utama. Para penggugat menilai langkah ini menimbulkan kebingungan dan melanggar ketentuan hukum. Mereka meminta pengadilan memerintahkan pemerintah kota menghapus data yang memuat nama dan alamat pemilik, serta mengulang proses penentuan properti yang terkena pajak. Gugatan dipimpin pengacara Randy Mastro, mantan wakil wali kota New York pada era Eric Adams. Mastro menilai pemerintah kota seharusnya memanfaatkan data lain, seperti daftar pemilih, informasi surat izin mengemudi, dan data pajak untuk menentukan rumah yang benar-benar merupakan rumah kedua. Pajak ini disahkan tahun ini dan menjadi salah satu kebijakan Mamdani bersama Gubernur New York, Kathy Hochul. Tujuannya meningkatkan kontribusi pajak dari kelompok orang kaya. Pajak tambahan berlaku bagi apartemen dan kondominium yang digunakan sebagai rumah kedua dengan nilai sedikitnya $1 juta Amerika Serikat. Sementara rumah dengan 1 hingga 3 unit keluarga dikenai pajak jika nilainya lebih dari $5 juta. Namun tidak semua properti otomatis dikenai pungutan. Beberapa properti dapat memperoleh pengecualian, termasuk disewakan kepada warga New York atau digunakan sebagai tempat tinggal anggota keluarga dekat. Pemerintah kota New York membantah melanggar hukum. Juru bicara wali kota Matthew Rauschenbach menegaskan City Hall siap membela kebijakan tersebut di pengadilan. Pemerintah kotanya menyebut publikasi data properti merupakan bagian dari kewajiban hukum dan daftar pajak tahunan. Source of tax revenue and is turning it into a wanted poster. 23 artefak bersejarah Syria dikembalikan Prancis. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 23 artefak bersejarah Syria yang dikembalikan Prancis kini untuk pertama kali dipamerkan kepada publik di Damaskus. Artefak sempat berada di Prancis selama lebih dari 15 tahun ini menjadi saksi panjang sejarah dan budaya Syria. Sejumlah artefak bersejarah Syria kini kembali ke tanah air.
23 artefak dikembalikan dari Prancis, dipamerkan di Throne Hall, benteng bersejarah Damaskus. Pengunjung bisa melihat langsung berbagai benda bersejarah, mewakili peradaban Syria dari berbagai periode. Koleksi ini antara lain berkaitan dengan kerajaan kuno Mari dan Urugarit, serta artefak di periode klasik. Artefak-artefak ini sebelumnya dipinjamkan ke Arab World Institute di Paris pada 2010. Namun perang di Syria dan terputus, hubungan diplomatik dengan Prancis membuat koleksi ini bertahan di Prancis selama lebih dari 15 tahun. Pengembalian 23 artefak dilakukan pada 7 Juli 2026, bertepatan dengan kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Syria. Momen ini juga berlangsung setelah Prancis dan Syria memulihkan hubungan diplomatik secara penuh, termasuk kesepakatan kembali bertukar duta besar. Kini artefak-artefak tersebut menjadi bagian dari Festival Syria Summer 2026 yang digelar di Benteng Damaskus. Bagi masyarakat Syria, kepulangan benda-benda bersejarah ini bukan sekedar kembali sebuah koleksi, melainkan juga kembalinya potongan penting dari sejarah dan identitas bangsa. Ya pemirsa, Festival Melon Internasional digelar di kota bersejarah Khiva, Uzbekistan. Beragam jenis melon dengan warna, bentuk, dan rasa berbeda dipamerkan memperkenalkan hasil pertanian khas Uzbekistan ke dunia. Seperti inilah kemeriahan Festival Melon Internasional di kota Khiva, Uzbekistan. Warga dan wisatawan menikmati beragam jenis melon yang dipamerkan di sejumlah pavilion. Pengunjung dapat mencicipi langsung berbagai varietas melon, dikenal memiliki rasa manis dan juga cita rasa yang khas. Tak hanya menyuguhkan melon, festival ini juga diisi musik tradisional, tarian, pameran makanan khas, serta pasar kerajinan rakyat. Festival berlangsung selama 3 hari, mulai 7 hingga 11 Agustus 2026 di kawasan bersejarah Ishan Kala dan Kompleks Wisata Arda Khiva. Berbagai perlombaan, pertunjukan budaya, dan konser turut meramaikan gelaran ini. Melalui festival ini, Uzbekistan ingin memperkenalkan kepada dunia kekayaan varietas melonnya, sekaligus memperkuat daya tarik budaya dan pariwisata Khiva. Pemirsa, demikian berita nasional petang telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan berita nasional malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.